Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung jam berapa kalian menonton video ini. Nah, di sini kita mau bicara mengenai kondisi semuanya. Ya, maksud saya kondisi semua yang terdampak coronavirus, pasti ini adalah sesuatu yang berat, tidak mudah. Yang terutama adalah adanya kekhawatiran-kekhawatiran. Pertama adalah soal ya pekerjaan dan pendapatan. Barangkali ada yang pendapatannya sangat berkurang, memikirkan kira-kira bulan depan gimana nih, masih bisa makan apa enggak, kerjaan apa bisa kekejar apa enggak, utang bisa dibayar apa enggak. Juga mungkin ada yang secara mental juga terganggu, merasa stres karena harus di rumah, yang merasa stres karena berhadapan dengan orang-orang yang toksik ya. Barangkali ada yang di rumahnya suasananya kurang begitu baik, atau ada yang tanpa ada coronavirus pun udah merasa nggak nyaman dengan hidupnya ya. Ya memang ini hal-hal yang semuanya berat berhubungan dengan coronavirus ini. Semuanya ini nggak gampang. Kenapa? Karena coronavirus ini secara umum dia merusak perasaan safety kita. Jadi rasa nyaman, rasa aman yang selama ini ada, tiba-tiba hilang. Dan ini menjadi guncangan yang besar ya. Kita bisa lihat orang panik ngeborong barang, ya orang panik WA yang hoax dipercaya aja disebarin. Terus karena panik juga, jadi emosinya nggak menentu, jadi suka ribut sama orang, ya dan hal-hal lainnya. Jadi ini sangat merusak sense of safety dari kita semua. Dan itu adalah hal yang wajar, karena selama ini kan kita hidup dengan berusaha membangun safety dengan cara kita sendiri kan. Dengan cara kita bekerja, dengan cara kita hangout sama orang lain, melakukan hobi yang menyenangkan di luar sana. Itu semua merupakan safety untuk kita sendiri, kita ciptakan seperti itu. Tapi memang ada masanya bahwa hal-hal seperti itu ternyata bisa hilang seperti sekarang ini. Dan ini hal yang pastinya berat ya. Dan bagi sebagian orang mungkin merasa putus asa, merasa ini susah. Nah, di sini saya ingin mengingatkan sesuatu. Saya ingin mengingatkan dari bahasa Ibrani. Kenapa saya bilang bahasa Ibrani? Karena bahasa Ibrani ini berkaitan juga dengan sistem tarot yang ada, terutama dari si ini ya, RWS, Rider Waite. Di situ dibilang Major Arcana itu ada 22 kartu, dan ini mirip dengan bahasa Ibrani yang terdiri dari 22 huruf utama dan 5 huruf yang bisa dikombinasikan. Abjad pertama dari bahasa Ibrani itu adalah, ini biar saya tuliskan. Nah, ini adalah Aleph. Aleph. Aleph ya. Aleph ini abjad pertama juga kalau di bahasa Ibrani dia mempunyai nilainya adalah 1. Aleph ini adalah 1 permulaan. Di sini saya ingin mengajak teman-teman berpikir bahwa masa yang ada sekarang pasti kan juga karena kehidupan kita di masa yang lalu ya. Kalau mau ditarik lebih jauh lagi ke belakang, pasti teman-teman pernah mengingat juga di dalam kehidupan teman-teman ada kesulitan-kesulitan tertentu ya, yang barangkali lebih susah dari masa-masa coronavirus ini. Dan akhirnya teman-teman bisa entah bagaimana melewati kesulitan itu. Kita mengingat ini, tentunya kita akan termotivasi dan terinspirasi untuk melanjutkan hidup. Tapi ada juga teman-teman barangkali yang merasa skeptis. Yang nggak ada hal yang pernah saya lewatin sampai gimana-gimana banget. Nggak ada hal yang ajaib-ajaib banget. Nah, di sini saya mau mengingatkan kalau kalian masih bisa nonton video ini sampai saat ini, kalian itu semua sudah melewati masa yang sangat ajaib. Masa itu adalah masa awal mula kehidupan kalian semua. Masa 1 atau masa Aleph ini. Kapan itu? Yaitu adalah ketika kita semua masih dalam bentuk bayi. Dalam bentuk bayi kita nggak ada safety yang kita bisa buat kan. Kita mau makan, mau minum, mau guling-gulingan itu
serba diatur, serba tergantung dengan kondisi di luar. Masa bayi itu dibilang masa yang paling lemah, entah bagaimana kalian diasuh, itu masa yang paling lemah, paling rentan, paling gampang kita celaka, gampang juga kita mengalami hal-hal yang gak baik, tapi ternyata masa bayi itu bisa terlewatin sampai saat ini gitu. Nah, intinya adalah ketika kita bisa melewati masa bayi kita, masa Alef awal banget itu bisa terlewatin, pasti kan itu ada sesuatu kan yang bisa membawa kita sampai detik ini gitu. Masa yang kita begitu lemahnya aja kita bisa lewatin. Apakah masa ini kita tidak bisa lewatin dengan selamat? Itu adalah satu pertanyaan. Di masa bayi yang bener-bener kita nggak berdaya, kita bisa hidup sampai saat ini. Nah, di saat ini kita nggak sejelek itu kan. Tidak seberdaya itu. Kita masih punya resource, kita punya kemampuan, kita punya hal-hal yang sangat lebih dari ketika kita masih bayi. Jadi ketika kita bisa melewati masa Alef itu, sampai di detik ini, pasti kan ada modal tertentu yang kita milikin. Dan yang lebih hebat lagi, ada keajaiban tertentu yang membawa kita dari satu yang tidak berdaya ini bisa sampai di titik ini. Nah, coba kalian pikirkan, bagaimana mungkin seorang bayi yang nggak bisa apa-apa bisa sampai saat ini seperti sekarang? Ya pasti ada keajaiban-keajaiban tertentu yang mengantarkan manusia itu atau kalian sampai di titik ini gitu. Dan tidak menutup kemungkinan keajaiban-keajaiban ini entah bagaimana caranya akan membawa kalian ke titik lainnya. Titik melewati si coronavirus ini. Siapapun itu. Entah kamu mau percaya atau enggak, ini adalah satu konsep yang bisa dibilang ini adalah kenyataannya seperti itu. Bahwa masa Alef atau masa permulaan banget tanpa daya bisa sampai detik ini, pasti dari masa kini pun kita akan terhantar ke masa lalu. Dan Alef ini bisa diizinkan sampai saat ini ada, kamu ini sampai saat ini ada, pasti ada satu rencana tertentu di dalam kehidupan yang harus kamu jalanin. Ingat itu, jadi ada sesuatu di dalam kehidupan yang harus kamu jalanin sehingga si bayi yang gak berdaya ini bisa sampai di titik ini. Oke, saya kira demikian. Penjelasannya cukup sampai di sini dulu. Coba direnungkan dulu sebelum besok kita akan membahas pembahasan yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, boleh di komen juga, ditanggapin, terserah. Semoga kalian sehat-sehat. Dan ingat, dari titik saat ini, kalian akan dihantar ke titik lainnya melewati masa coronavirus ini.